Perkenalkan, nama saya Panca Adi Prasetyo, kelas 9, SMN 1 Atap 2 Palangkaraya. Di sini saya akan menceritakan cerita rakyat yang berjudul Si Klingking, berasal dari Bangka Belitung. Dahulu hidup sepasang suami istri di sebuah desa di Pulau Belitung. Walaupun hidup miskin, mereka tetap rukun dan bahagia. Namun mereka belum mempunyai anak. Mereka tidak putus asa, hampir setiap hari berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, karunialah kami seorang anak, walaupun sebesar kelingking. Itulah doa yang selalu mereka panjatkan. Tidak berapa lama sang istri mengandung. Beberapa bulan kemudian sang istri pun melahirkan. Alangkah terkejutnya mereka ketika melihat bayinya hanya sebesar kelingking. Oleh karena itu mereka memberinya nama kelingking. Si kelingking mempunyai kebiasaan aneh. Walaupun badannya sangat kecil, tapi si kelingking mampu menghabiskan makanan yang banyak. Oleh karena itu jadi sering kerepotan. Mereka miskin. Untuk makan sehari-hari saja sudah ditambah kerakusan si kelingking. Maka kesabaran mereka jadi hilang. Akhirnya mereka memutuskan untuk membunuh jauh-jauh si kelingking. Pada suatu hari sang ayah mengajak si kelingking ke hutan untuk mencari kayu. Setibanya di tengah hutan, sang ayah segera menebang pohon besar yang diarahkan kepada anaknya. Beberapa saat kemudian pohon besar itu pun roboh menimpa si kelingking. Setelah memastikan dan yakin anaknya sudah mati, sang ayah segera kembali ke rumah. Mendengar cerita suaminya, sang istri pun menjadi lega. Mereka lupa bahwa perbuatan membunuh anak sendiri adalah tercela. Bang, mulai hari ini hidup kita akan jadi tenang, kata sang istri kepada suaminya. Baru saja kata-kata itu dilontarkan dari mulut istrinya, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari luar. Ayah, ayah, diletakkan di mana kayu ini? Suara keras terdengar dari luar rumah. Istrinya pun bertanya penuh rasa heran. Bang, bukannya anak itu sudah mati? Tanya istri heran. Ayo kita keluar melihat, seru sang suami. Penasaran mereka sangat terkejut melihat si kelingking sedang memikul pohon besar di pundaknya. Setelah meletakkan kayu itu, si kelingking langsung mencari makanan di rumahnya. Karena merasa kelaparan, ia pun menghabiskan sepaku nasi. Sementara ayah dan ibunya hanya duduk terbengong-bengong melihat anaknya tidak tahu apa yang harus mereka perbuat. Singkat cerita, meskipun sudah beberapa kali disingkirkan, tetapi ia tetap kembali lagi. Mereka kehabisan akal untuk menyingkirkan si kelingking. Ketika melihat si kelingking begitu lahapnya, maka dah seorang tak pernah tahu niat jahat orang tuanya. Akhirnya mereka sadar si kelingking adalah darah dagingnya. Sudah seharusnya ia dipelihara dengan baik. Sejak saat itu mereka menerima keadaan si kelingking apa adanya. Ternyata keberadaan si kelingking sangat berguna. Dengan tenaganya yang besar, si kelingking mampu melakukan pekerjaan yang berat. Pada akhirnya kehidupan mereka menjadi lebih baik. Si kelingking menjadi sumber tambahan penghasil keluarganya. Pesan moral dari cerita si kelingking adalah harus bersyukur apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita.